Om Swastiastu, selamat datang teman-teman di mata pelajaran pemrograman dasar dengan topik struktur kontrol perulangan. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kontrol perulangan dengan kondisi di awal dan kondisi di akhir. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas struktur kontrol perulangan dengan kondisi diinputkan oleh pengguna. Pengulangan dengan kondisi yang diinputkan user atau pengguna adalah pengulangan dengan jumlah dinamis yang akan sangat tergantung sekali dengan inputan dari user atau pengguna. Pengulangan dengan kondisi diinputkan pengguna pada dasarnya hampir sama dengan pengulangan dengan kondisi di awal ataupun dengan pengulangan kondisi di akhir. Pengguna dapat menentukan banyaknya perulangan yang akan dilakukan dengan memberikan nilai pada variabel tertentu pada bagian kondisi. Dalam hal ini, inputan dari pemakai program disimpan ke dalam variabel pengendali perulangan. Apabila input tersebut menyebabkan kondisi untuk melakukan perulangan terpenuhi, maka pernyataan-pernyataan di dalam blok perulangan pun akan dijalankan. Struktur kontrol perulangan dengan kondisi diinputkan pengguna dapat diimplementasikan menggunakan struktur perulangan for, while, dan do while. Kita masuk ke struktur perulangan for yang diinputkan pengguna. Sesuai dengan karakteristik struktur perulangan for, di mana struktur perulangan for digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui, maka inputan dari pengguna bisa digunakan untuk menentukan akhir dari perulangan for tersebut. Ya, sebagai contoh, kita akan membuat program perulangan dengan kondisi diinputkan pengguna menggunakan struktur perulangan for dengan menampilkan angka dari 1 sampai dengan batas yang diinputkan oleh pengguna menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi untuk itu mari kita ke kode editor yang digunakan. Ya, ini merupakan contoh implementasi struktur perulangan for untuk kondisi diinputkan oleh pengguna. Ya, di mana di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama batas dan diberi tipe data integer. Kemudian kita membuat sebuah perintah untuk memasukkan batas perulangan. Nah, nanti perulangan yang terjadi di dalam for ini akan bergantung dari nilai yang diinputkan oleh pengguna. Untuk itu mari kita coba. Ya, ketika programnya dijalankan, maka program akan meminta pengguna menginputkan sebuah angka. Kita coba inputkan angka 5. Ya, sehingga program akan mencetak sebuah angka dari 1 sampai dengan 5 karena batas yang kita inputkan tadi adalah 5. Ya, jadi seperti itu implementasi struktur perulangan for yang diinputkan oleh pengguna. Ya, selanjutnya kita masuk ke struktur perulangan while yang diinputkan oleh pengguna. Struktur perulangan while banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Jadi proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah atau false. Nilai kondisi baik bernilai true ataupun bernilai false bisa ditentukan lewat inputan dari pengguna. Ya, sebagai contoh kita akan membuat program untuk mengkalikan sejumlah data angka di mana angka yang akan dikalikan diinputkan satu persatu oleh pengguna. Proses pemasukan data angka akan berhenti ketika dimasukkan angka 1. Setelah itu akan tampil hasil perkalian dari angka-angka yang diinputkan. Ya, untuk itu mari kita kembali ke kode editor yang digunakan. Ya, ini merupakan contoh implementasi struktur perulangan file yang diinputkan oleh pengguna, di mana di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu data dan hasil dengan tipe data integer. Hasil diberi nilai
awal yaitu 1 dan data diberi nilai awal yaitu 0. Nah, di sini perulangan akan terus terjadi jika pengguna menginputkan angka selain angka 1. Ya, terlihat di kondisinya data tidak sama dengan 1. Berarti akan terus melakukan perulangan. Setelahnya baru hasil akan didapatkan dari perkalian nilai hasil yang sebelumnya dengan data yang diinputkan. Jika pengguna menginputkan angka 1, maka yang ditampilkan di dalam layar adalah sebuah tampilan teks yaitu hasil perkalian data. Jadi untuk itu mari kita coba. Ya, di sini ketika programnya dijalankan, program akan meminta kita memasukkan data angka. Coba kita inputkan selain angka 1. Misalkan 2, kita enter, ya maka programnya akan meminta kita menginputkan lagi. Coba 4, ya, 3, dan kita coba inputkan angka 1. Ketika di enter, ya maka perulangannya akan berhenti dan menampilkan hasil perkalian datanya, data angka, yaitu angka 2, 4, 3, dan 1. Ya, jadi itu implementasi struktur perulangan while dengan kondisi diinputkan pengguna. Ya, kita ke struktur perulangan do while dengan kondisi diinputkan oleh pengguna. Do while adalah salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Jadi do while berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa substatement berdasarkan conditional expression yang ada. Jadi do while berbeda dengan pernyataan while. Do while pertama kali akan mengeksekusi pernyataan terlebih dahulu, setelah itu baru akan memeriksa conditional expression-nya. Ya, sebagai contoh, kita akan membuat program untuk menjumlahkan sejumlah data angka, di mana angka yang akan dijumlahkan diinputkan satu persatu oleh pengguna. Proses pemasukan data angka akan berhenti ketika dimasukkan angka 0. Setelah itu, tampil hasil penjumlahan dari angka-angka yang diinputkan. Untuk itu mari kita kembali ke kode editor. Ya, ini merupakan contoh kode program pengimplementasian struktur perulangan do while dengan kondisi diinputkan oleh pengguna. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel jumlah dengan tipe data integer, di mana jumlah diberi nilai awal yaitu 0 dan angka diberi nilai 0. Nah, di sini perulangan akan melakukan sebuah eksekusi terlebih dahulu yang berada di dalam kode do. Setelah itu baru melakukan pengecekan yang ada di kode while. Nah, di sini jika kita menginputkan angka selain angka 0, maka perulangan akan terus dilakukan, yaitu meminta untuk memasukkan data angka. Jika kita masukkan angka 0, maka di layar akan tampil sebuah teks yaitu hasil penjumlahan dari data yang diinputkan. Itu mari kita coba. Nah, di sini program akan meminta kita memasukkan data angka. Kita coba masukkan 3, 5, 6, dan terakhir kita coba 0, maka perulangannya akan berhenti dan ditampilkan hasil penjumlahan dari data yang sudah diinputkan. Ya, jadi itu implementasi struktur perulangan do while dengan kondisi diinputkan oleh pengguna. Sebagai langkah untuk memantapkan lagi pemahaman tentang struktur perulangan dengan kondisi diinputkan oleh pengguna, silakan bisa dikerjakan latihan berikut. Buatlah kode program sederhana yang menggunakan struktur kontrol perulangan dengan kondisi diinputkan pengguna. Boleh menggunakan struktur kontrol for, while, dan do while.
Itu video pembelajaran ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton.